Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Entah apa yang dunia katakan padamu yang saudara tak bisa miliki dan tidak mampu kau lakukan. Jika ada dalam firman dan saudara mengasihi Allah dan katanya engkau mampu, maka engkau bisa yakin. Tidak ada iblis di neraka yang bisa menjauhkanmu dari hidup yang baik jika saudara sungguh menginginkan. Berapa banyak di sini yang ingin dengar firman Allah? Berapa banyak di sini yang akan mendengarkannya dengan pemikiran akan menaatinya? Kupikir seringkali kita hanya berpikir, ya kau tahu saya akan ke gereja. Saya perlu ke gereja, tapi kita perlu pergi dengan pemikiran melakukan yang kita dengar. Memiliki sesuatu di garis bawahi di Alkitabmu atau bahkan hanya mendengarnya, bukanlah kunci terobosan. Kita harus lakukan. Saya senang dengan perkataan Yesus di Yohanes pasal 13 di mana ia mencuci kaki murid-muridnya. Saat tiba di ayat 17 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jadi hari ini saudara akan dengar beberapa hal dan segala yang saudara dengar membuatmu bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi saudara di sini, kini saudara harus bertanggung jawab. Kekristenan keju dan keripik. Sebenarnya judul yang benar adalah menyatakan yang adalah milikmu. Seseorang ingin datang ke Amerika selama bertahun-tahun karena ingin kehidupan yang lebih baik baginya dan keluarganya. Ia dengan rajin menabung sedapat mungkin, tahun demi tahun, dan akhirnya punya cukup uang untuk membeli tiket kapal ke Amerika. Ia beli sebalok keju dan sepaket keripik untuk dimakannya sepanjang perjalanan. Ia sering kali mendatangi ruang makan dan mengintip lewat jendela makanan-makanan mewah yang disediakan bagi tamu dan perutnya sakit kelaparan saat kapal berlabuh. Salah satu pekerja menanyakan mengapa ia tak pernah ikut ke dalam ruang makan. Dan tanyanya, apakah ada yang salah dengan makanannya? Dan orang ini menjawab, makanannya kelihatan enak, tapi katanya, saya hanya punya cukup uang untuk tiket, tak cukup untuk makan. Pekerja itu memberitahunya makanan itu termasuk dalam harga tiketnya. Katanya, kami selalu sediakan tempat duduk bagimu dan bertanya-tanya mengapa kau tak pernah datang. Dan kupikir, hal pertama yang kupikir saat membaca cerita ini adalah ini persis seperti keadaan orang-orang Kristen. Mereka terima Kristus sebagai juru selamat dan berpikir, saya sudah dapat tiket ke surga. Ini memang hanya tiket untuk pemandian pengantin cucuku, tapi ini contoh. Tiket VIP. Tapi saudara tahu, saat mendapat tiket ke surga, ada ribuan fasilitas yang mengikutinya, yang sudah dibeli dan dibayarkan. Dan saya adalah salah satu Kristen keripik dan keju ini. Selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun saya menantikan pergi ke surga. Dan begitu sering saya berharap sudah tiba di sana. Tapi saya tidak mengambil keuntungan dari janji-janji Allah yang sudah tersedia di sini, dibeli dan dibayar lunas. Bagiku sekarang dan sepanjang hari-hari kehidupanku. Dan kupikir mungkin ada jutaan orang Kristen demikian. Mereka mencoba lolos jalani keseharian mereka, menantikan hari di mana mereka akhirnya bisa ke surga dan bahagia. Di mana mereka bisa ke surga dan bersuka cita. Tapi lihat perkataan Yesus, dan ini tertulis di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Hanya ini yang bisa dilakukan iblis. Berbohong, menipu, mencoba membunuh segala yang baik yang Allah sediakan. Jika ada cara ia bisa mencegahmu, menerima yang Yesus sudah tebus bagimu, ia akan lakukan. Dan terkadang kita harus sedikit melawan, saudara tahu. Kita tak bisa hanya pasif dan berharap segalanya terjadi. Kita harus memberitahunya dengan iblis, Yesus mati bagiku untuk menerima ini. Dan saya akan memilikinya. Saya suka dengan yang dikatakan Rasul Paulus. Katanya, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Satu hal yang lebih penting bagiku dari apapun juga. Dan saudara tahu Paulus tahu banyak. Jadi untuk mengatakan satu hal yang paling penting adalah yang perlu kita perhatikan. Katanya, ini yang kulakukan, ini aspirasiku, melupakan apa yang di belakangku.
dan mengarahkan diri pada yang di hadapanku. Katanya, kalau-kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi, pikirkan ini, kalau-kalau aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, ia mati agar dosa kita diampuni. Jadi kita bisa habiskan kekekalan bersama Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tapi ia juga mati agar kita semua merdeka. Jadi kita tak perlu lagi jalani hidup di masa lalu atau di bawah beban rasa bersalah dan terhakimi, atau hidup dalam dosa, atau jalani hidup berusaha menyenangkan orang lain. Ada begitu banyak hal yang kita relakan karena kita tak tahu apakah mereka milik kita, atau kita tak mau meyakini yang menjadi hak kita. Dan rasanya Paulus katakan, saya yakin jika orang lain bisa miliki, saya akan miliki. Saudara harus merasakan hal yang sama. Banyak orang melihat diri mereka dan kesalahan mereka dan diam-diam memutuskan bahwa berkat-berkat ini mungkin untuk orang lain, bukan untukmu. Saudara harus menerimanya lewat pikiranmu. Jika Allah mau lakukan bagi siapapun, ia akan lakukan bagimu. Karena katanya, barang siapa yang tidak ada di sini yang hari ini tidak masuk ke kategori barang siapa. Saudara barang siapa. Dan katanya, barang siapa yang, ya artinya sebagian tergantung kita. Tahukah saudara, Yesus telah lakukan semua yang ia perlu lakukan. Kita tak perlu memohon agar ia lakukan, ia sudah lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah belajar bagaimana menerima. Amin. Untuk menerima, kita akan latihan sedikit saja hari ini. Saya membaca banyak hal-hal di internet. Saudara tahu, berusaha menemukan angka-angka yang tepat daripada ahli sangatlah menarik karena semuanya nyatakan hal berbeda. Sungguh luar biasa bagiku bahwa saudara bisa bertemu 5 ahli dan semuanya punya opini berbeda. Namun jika saudara katakan mereka ahli, kita cenderung percaya mereka. Saya membaca ada 5.467 janji di Alkitab. Membaca juga ada 7.487 janji di Alkitab. Dan membaca juga ada 8.810 janji di Alkitab. Jadi kita akan katakan hari ini ada begitu banyak janji. Oke? Berkat-berkat ini, nah saya ingin saudara mendengar ini. Berkat-berkat ini sudah dibeli bagi kita. Kita sudah ditebus. Dan artinya kita telah direbut kembali dari iblis. Amin. Adam dan Hawa membatalkan melalui dosa mereka rencana yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Tapi Yesus rebut kembali rencana awal itu. Dan ini bagi semua orang yang berhak dan menerimanya. Sang iblis tak akan membawanya ke pintu depanmu. Kita sedang dalam peperangan. Apakah saudara tahu? Kita disebut prajurit dalam tentara Allah. Berkat-berkat telah dibeli bagi kita oleh darah Yesus. Saya tahu saudara lebih semangat sekarang. Saat berhenti dan berpikir bagaimana ia menderita, agar kita jalani kehidupan yang baik. Sungguh menyedihkan betapa banyaknya hal yang kita lewatkan. Karena antar gereja kita tidak membahasnya, atau kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan baru-baru ini saya menyiapkan pesan lain dan kubaca di Matius, sepertinya di sana saat Yesus ada di Taman Getsemani dan ia sedang jalani penderitaan, ia menjalani secara mental dan rohani, bersiap untuk disalib. Dan bisakah saudara bayangkan, Yesus yang kudus menjadi dosa? Betapa mengerikan ini rasanya baginya. Dan Alkitab berkata bahwa 3 kali, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali ia pergi dan berdoa, Bapa, jika bisa kau lalukan cawan ini daripadaku. Jadi mari pahami hari ini bahwa
Ia tak ingin disalibkan. Ini bukan sesuatu yang ia lakukan dengan bersemangat. Jadi jika kita harus lakukan beberapa hal yang tak ingin kita lakukan, rasanya kita bisa lakukan. Jadi jika saudara tahu Allah ingin saudara lakukan sesuatu dan saudara tak ingin, ia pun tak ingin pergi ke salib juga. Tapi ia katakan, bagaimanapun kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Dan inilah hal yang indah. Meskipun dirinya tidak ingin disalibkan, ia ingin menyenangkan Bapaknya lebih dari menyenangkan dirinya sendiri. Kupikir ini sungguhlah indah. Sadarkah bagaimana hidupmu bisa berbeda jika ini jadi sikap saudara? Aku tak mau lakukan ini Tuhan, tapi aku mau lakukan untukmu. Saat Allah memberitahuku ia ingin Dave dan saya mengurus ibu dan ayahku yang melecehkanku secara seksual dan ibuku yang mengizinkannya melakukannya, saya tak mau melakukannya. Ini hal terakhir di dunia yang mau aku lakukan. Saya tidak mau ada dekat mereka, tak mau melihat mereka. Kupikir mereka tak layak menerimanya. Tapi saya ingin senangkan Allah lebih dari ingin senangkan diriku. Dan kulakukan ini selama 13 tahun. Saya tidak mengharapkannya selama ini. Dan saya tak mengharapkan biayanya semahal itu. Kami merawat mereka di rumah, membelikan mereka rumah hingga mereka tidak kuat lagi, kami biayai, mereka perawat. Lalu mereka harus pindah dari sana ke rumah jompo, dan ada ibuku, ayahku, dan bibiku yang sudah janda. Dan saya tahu ini kedengaran buruk, tapi ini kenyataan. Tak pernah sekalipun saya ingin mengunjungi ayah dan ibu saya di rumah jompo. Tapi saya tahu ini hal benar untuk dilakukan. Ayo saya ingin saudara dengar. Kita perlu lakukan hal yang benar, entah kita ingin melakukannya atau tidak. Mengingat bahwa Yesus tidak ingin untuk ini sungguh mempengaruhiku sehingga ini terus kupikirkan. Sampai 3 kali. Lalu saat ia ada di taman dan para prajurit datang mendapatkannya. Dan ia bisa saja pergi meninggalkan ini kapanpun. Petrus yang selalu sedikit agresif dan bertindak di waktu yang salah, ia menarik pedangnya dan memotong telinga salah satu prajurit itu. Ya, kurasa Yesus harus menempelkannya kembali. Kata Yesus kepadanya, Petrus, tidakkah kau tahu? Nah, dengarkanlah ini, tidakkah kau tahu bahwa jika aku mau, aku bisa memerintahkan 12 legion malaikat, ini 72.000 malaikat. Dan mereka akan membebaskan diriku. Tapi jika kulakukan itu, akankah kehendak Allah tergenapi? Wah. Dan kuberitahukan sesuatu yang kupelajari sejak lama, dan ini sungguh menolongku. Saudara tahu, saat melakukan sesuatu karena kasihmu kepada Allah dan walaupun sulit, namun saudara melakukannya juga karena mengasihi Allah, disitulah saat saudara bertumbuh secara rohani. Jika mudah dilakukan, maka akan mudah karena pertumbuhan rohani yang saudara sudah alami di masa lalu. Jadi bukannya memikirkan betapa sulitnya ini, pikirkanlah betapa saudara bertumbuh. Dan betapa saudara akan jadi lebih bebas, betapa saudara akan jadi lebih bebas. Dan ku beritahu entah bagaimana menjelaskan ini, namun kasih karunia yang Allah berikan bagiku dalam melayani orang tuaku, kupikir merupakan hal paling berkuasa yang pernah kulakukan dalam hidup. Dan kupikir ini sungguh menghancurkan sang iblis. Karena Alkitab berkata, dengarkan ini, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah bagaimana saya membalas sang iblis atas perbuatannya. Saudara tidak membalas sesama dengan membenci mereka. Saudara tidak membalas sesama dengan membalas perbuatannya. Setiap kali
musuh berhasil melakukan hal yang membuatmu buruk, hal pertama yang saudara lakukan haruslah perbuatan baik bagi orang lain. Saudara dengar, keluarlah dan lakukan sesuatu. Katamu ini tidak masuk akal, ya tentu ini tak masuk akal. Seluruh rancangan keselamatan pun tidak masuk akal. Inilah mengapa kita ketinggalan banyak, karena kita mau memahami dengan logika dan saudara tak bisa. Jadi Yesus mencurahkan darahnya agar kita bisa merdeka dan hak-hak yang telah dicuri dari kita ditebusnya kembali. Dan yang perlu kita lakukan di saat lahir kembali, yang perlu saudara lakukan adalah mulai menemukan lewat membaca Alkitab, mendengarkan firman, dan membaca buku rohani. Semuanya saya harus baca dan belajar untuk menemukan apa milikku. Saya tidak, di permulaan saya sungguh tidak tahu bahwa saya bisa melupakan masa laluku. Kupikir saya akan selalu hidup morat-marit karena pernah alami pelecehan seksual, bahwa saya akan selalu menjadi seorang yang inferior. Tapi ini kebohongan. Itu kebohongan. Sebenarnya kebenaran dalam hal ini adalah saya menemukan bahwa Allah berkata Ia akan memberiku berkat berkali lipat atas masalah hidupku. Dan secara pribadi kupikir saya seharusnya punya hidup lebih baik jika hal itu tidak pernah terjadi. Kini ini menjadi tidak masuk akal juga, tapi hei, saya putuskan berjalan dengan Allah, ini tidak perlu masuk akal. Jika ada dalam Alkitab, akan kulakukan. Amin. Jadi kita punya hubungan perjanjian dengan Allah dan kita tidak mengerti tentang itu sebagaimana orang memahami saat Alkitab ditulis. Namun sebuah perjanjian tidak boleh dilanggar. Dan jika dilanggar dengan resiko kematian. Jika saudara punya perjanjian dengan seseorang dan melanggarnya, hidupmu akan berakhir. Jadi kita punya hubungan perjanjian dengan Allah. Mazmur 103 ayat 17-18, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saya mau katakan sedikit tentang takut akan Tuhan. Kita tidak perlu ketakutan akan Allah. Tapi satu hal terbesar yang hilang dari kehidupan Kristen ini adalah rasa hormat dan takut akan Allah. Jadi, seringkali orang hidup dengan ceroboh, mereka berbuat tidak bermoral dan bertindak terlalu duniawi karena kita tidak punya rasa hormat dan takjub yang timbul dari mengasihinya. Saya tidak takut akan Allah, tidak takut bahwa Ia akan menyakitiku. Tapi saya punya rasa gentar akan Allah. Saya bahkan takkan bisa naik ke sini dan berkhotbah jika saya bertengkar dengan suamiku tadi pagi, kecuali saya berdamai dengannya sebelum naik ke sini. Kita harus berhenti bermain-main dengan Allah. Berapa banyak di sini memahami rasa hormat dan takjub akan Allah? Lihat, Allah itu baik dan Ia punya segala kuasa dan Ia bisa lakukan apapun yang Ia inginkan, kapanpun Ia mau, dengan siapapun. Entah apa yang dunia katakan padamu yang saudara tak bisa miliki dan tidak mampu kau lakukan. Jika ada dalam firman dan saudara mengasihi Allah dan katanya engkau mampu, maka engkau bisa yakin. Tidak ada iblis di neraka yang bisa menjauhkanmu dari hidup yang baik jika saudara sungguh menginginkan. Amin. Dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, ini menarik juga karena Allah menjadikan benar bersamanya saat kita lahir kembali, dan kita akan membicarakan lebih banyak tentang ini karena kupikir ini salah satu hal tersulit untuk dapat dipahami kita semua dan mengerti bahwa Allah melihat kita sudah benar. Karena biasa kita selalu berpikir tentang apa yang salah dengan kita. Saudara tahu, iblis berbisik, apa yang salah denganmu? Apa yang salah denganmu? Dan saudara tahu, saudara lakukan sesuatu dan orang berkata, apa yang salah denganmu?
Dan ya, kita mungkin lakukan hal-hal yang salah, tapi siapa kita berbeda dengan yang kita lakukan. Saat mengenal siapa dirimu, maka perbuatanmu akan perlahan-lahan lebih baik. Amin. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Jadi, kebenaran yang Allah karuniakan pada kita mengubahkan kepada perbuatan baik, karena saat saudara punya sesuatu di dalammu, maka saudara bisa menghasilkannya keluar. Tapi Allah tak akan menuntutku menjalani hidup benar jika Ia tidak memberikan kebenaran untuk dimulai dalamku. Amin. Jadi, saat saudara jalani hidup yang benar, ini mempengaruhi anakmu, lalu mempengaruhi cucu-cucumu. Dan saya bahagia bahwa saya punya 4 anak, 2 putra, 2 putri, 12 cucu, 5 cicit, dan mereka semua melayani Allah. Dan ini bukan karena saya orang tua sempurna, karena sungguh saya bukan, tapi tiga dari 4 cucu kami sudah bekerja bagi kami. Dan lihatlah yang saudara lakukan dan bagaimana ini mempengaruhi generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Jadi marilah jalani hidup dengan benar. Lihat, anak-anak itu pintar, maksudku mereka mudah menangkap. Jika saudara munafik, mereka tahu dengan segera. Jadi jika saudara orang tua dan saudara ke gereja dan melakukan semua hal rohani dan melakukan segala yang rohani dan pasang stiker mobil dan perhiasan Kristenmu dan namun saudara tidak jalani hidup benar di rumah, ayo, ini hanya akan membuat mereka menjadi muak. Dan inilah cara paling cepat untuk menjauhkan seseorang dari hubungan dengan Allah. Kita bisa lebih sedikit berkhotbah dan hidup dengan lebih baik dan mendapatkan lebih banyak. Oke, jadi saya membaca semua ayat ini lagi. Jadi yang lengkap adalah Mazmur 103, 17, 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sebuah perjanjian adalah persetujuan bersama antara dua pihak, masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab. Allah sudah menjanjikan kita banyak berkat, dan yang Ia minta kita lakukan adalah mengasihi dan mentaatinya. Yesus berkata, jika kau mengasihiku, kau akan mentaatiku. Kupikir di Yohanes 14 ayat 15, Ia tidak katakan, jika kau menaatiku, aku akan mengasihimu. Lihat, kita membacanya salah. Kita tidak membeli kasih Allah melalui ketaatan kita. Kita tidak membeli perkenanan khusus lewat ketaatan kita. Kita kasihi Allah lebih dulu. Dan semakin mengasihi Allah, semakin saudara akan taat. Jadi jika memiliki masalah dengan ketaatan, bagaimana jika saudara belajar lebih tentang bagaimana Allah mengasihimu dan jatuh cinta lebih dan lebih dalam dengan Allah. Dan semakin saudara mengasihinya, semakin saudara akan melakukan yang benar, karena saudara tak akan tahan jika tidak. Amin. Selain kita berbuat benar, habiskan lebih banyak waktu dengan Allah.